Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kita menyambung masalah jual beli kemarin ya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa yushtaratu aidan adamu hirabati man yashtari alata harbin kasayfin wa rumhin wa nusyabin wa tursin wa dar'in wa khailin bi khilafi ghairi alatil harbi walau mimma tata'atta minhu kal hadidi idh la yata'ayyanu ja'luhu 'uddata harbin wa yasihhu bai'uha lidhimmi ay fi darina. Dikatakan, disyaratkan pula tidak adanya permusuhan bagi pembeli alat-alat peperangan seperti misalnya pedang, tombak, anak panah, perisai, baju perang dan kuda perang. Itu jangan dijual kepada jelas orang yang memusuhi kita. Terkadang orang yang musuh kita itu lebih mahal membeli daripada teman kita. Inilah kadang ya yang mengusik daripada tersebut itu. Bagi penjual masalah tersebut itu bikhilaf, lain halnya jika bukan alat perang. Ya, sekalipun bisa juga digunakan untuk berperang, misalnya besi. Sebab tidak bisa dipastikan akan dipakai prasarana berperang. Ya, sah menjual alat-alat berperang kepada kaum dhimmi, yaitu orang kafir yang di bawah naungan kita, yang dia membayar upeti di negeri kita. Mungkin macam kedutaan besar, konsuler Jakarta kah, di Medan kah, di Aceh kan ada tuh. Nah itu merupakan kedutaan ya negeri itu sama. Kalau kita memerangi duta itu sama kita memerangi satu negara tersebut itu. Nah itu ya, sah menjual alat-alat berperang kepada kaum dhimmi. Ya, ada harbi beda. Kalau macam Zionis itu harbi, namanya merang kita. Ya, itu Zionis itu ya di Israel sana itu. Nah, itu jelas merang kita. Kalau dhimmi, orang yang non muslim yang tinggal di tempat kita tersebut itu, nah boleh kita menjual alat tersebut itu. Artinya ya yang berada di dalam negara kita, negara muslimin, yang kita pastikan dia tidak akan untuk memerangi kita. Ya, itu nama dhimmi. Wa qala wa syurita fi ma'qudin alaihi musammanan kana aw samanan. Wa qala syarat ma'qud alaih, yang diakadkan atasnya. Ya, baik barang atau uang, milkun lahu ailil aqidi alaihi fala yasihhu bai'u fudhuliyin. Barang milik penjual dan saman, uang harganya ya milik pembeli, maka jual beli fudhuli, yaitu yang tidak punya hak atas barang yang diperjualbelikan, adalah tidak sah. Tuh. Dia orang nitip di rumah kita jual, tak sah perjualan, mesti tanya dulu siapa punya nih. Tahu-tahu kamu jual kemari. Ah tuh. Ya, ini mesti hal-hal mesti diperhatikan. Wa yasihu bai'u malin ghairihi zahiran in bana ba'dal bai'annahu lahu kana ba'amala muwarrithihi dhannan hayatah fabana mayitan hina idzin litabayyuni annahu milkuhu wala athara li dhanni khata'in bana sihhatuh
li'annal i'tibara fil uqudi bima fi nafsil amr la bima fi dhannil mukallafi. Apa dia bilang? Sah menjual harta yang jelas milik orang lain yang kemudian setelah terjual ternyata harta itu adalah miliknya. Misalnya menjual harta mewaris orang yang diwarisi hartanya dalam perkiraan bahwa ia masih hidup dan setelah itu ternyata sudah mati, benda itu sudah dijual, ya mau apa ya? Karena jelasnya bahwa harta itu menjadi miliknya, sedang perkiraan yang keliru jika yang benar telah tampak adalah tidak ada pengaruhnya terhadap akad perjanjian itu, karena segala akad itu diukur dengan kenyataan perkaranya, bukan dengan perkiraan orang mukallaf. Artinya taklif itu orang yang diberikan kuasa atasnya. Tuh. Panjang jual beli ini ya. Tuh. Faidatun ni faidah. Lau akhadha min ghairihi bi tariqin jaizin ma dhanna hillahu wa huwa haramun batinan fa in kana zahirul ma'khudhu minul khaira lam yutalab bil akhirati wa illa tuliba qalahul Baghawi. Apa dia bilang? Apabila dengan cara yang diperbolehkan dalam agama seseorang mengambil sesuatu milik orang lain yang dikira halal tetapi sebetulnya haram, contoh barang curian tuh ya, maka jika secara lahir barang tersebut adalah baik, maka tidak ikut dituntut kelak di akhirat. Kalau tidak baik, maka akan dituntut. Demikian Imam Baghawi berkata. Nah, itu yang khawatir kita, ada penadahnya itu kadang-kadang. Ya, jadi tengok keadaan kalau dibiarkan begitu terus habis tuh. Itu pagar masjid, kalau tadi pagari itu bisa dikapak kawan, dijual kiloan tuh. Masjid pakai apa, kuburan pakai itu, di apa, jembatan di kampung-kampung tuh pakai besi kan, hilang semua besinya itu, terlewat betul kau bilang. Jembatan kadang-kadang sengnya dicabut di atas, ulinnya cabut di bawah, anak cucunya turun di situ, kan jahanam kelakuan itu. Dia bilang itu berarti pencurinya bukan orang situ, jelas laki-laki itu malam-malam itu. Saya sedangkan ceramah ke jauh-jauh, aduh aku bilang macam mana pula anak nyeberangin, coba sampai hati tidak begitu. Nah ini perkaranya tuh, ya itu kalau dibiarkan masalah besar. Ya masalah tersebut itu dia tidak tahu tuh. Ya bakal kena potong tuh tangan dunia akhirat nanti kalau tak dapat. Coba bagaimana tahan kita untuk mengembalikan hak-hak yang kita ambil yang secara tidak sah tersebut itu. Walau ishtara ta'aman fi dhimmati wa qada min haramin. Nah dengar nih. Fa'in aqbadahu lahul bai'u biridahu qabla tawfiyati thamani halla lahu akluhu aw ba'daha ma'ilmi annahu haramun halla aydan wa illa haruma ila ayyubri'ahu aw yuwaffiyahu min hillin. Qala syekhuna, apabila ya kita bon, tahu bon itu? Bon itu istilah bahasa ya tak? Kita ngebon dulu lah ya. Tuh. Ya. Membeli makanan kemudian dilunasinya dengan barang haram. Ya makan dah nih. Maka jika sang penjual dengan suka hati menerimakan makanan tersebut sebelum dilakukan pelunasannya, ya, maka makanan tersebut adalah halal karena dia makan dulu baru bayar. Nah tidak. Tapi tinggal dosanya di belakang beda tuh. Kalau diterimakan setelah dilakukan pelunasan dan penjual mengetahui bahwa barang pelunasan tersebut adalah haram, maka juga hukumnya halal dimakan. Tuh.
Karena yang membeli beda ya tak? Kalau tidak mengetahui, maka makanan tersebut haram dimakan sehingga dinyatakan gratis atau dilunasi dengan barang halal. Demikian kata Syekhuna, guru kita, muallif kitab tersebut ini ya. Nah, itu tidak, orang sangat perhatian tentang makan yang masuk ke perut tersebut itu. Bukan sembarangan. Ya, itu barang curian. Karena kalau kita makan, karena Nabi SAW berkata daripada yang haram itu, ya, bahwa kullu lahmin nabata min haramin aw suhtin an-naru aula bih. Kalau badan kita, darah kita tumbuh daripada yang haram, ya, itu api neraka yang lebih pantas untuk menjilatnya. Tuh, apalagi jelas-jelas barang haram tuh, kasih makan anak cucu. Ya, dak, jelaskan kelakuan haram itu, korupsi, nyuling, macam-macam kelakuan. Dia memang nampak tuh enaklah tersebut itu, tapi akan berimbas kepada yang dikasih makan itu, dan yang memberi makan itu tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dianggap enteng, karena anak keluarga itu nanti bisa jadi fitnah tersebut yaumul qiyamah. Ya, akan berlawanan dengan kebapaknya itu atau dengan ibu tersebut itu. Ya, itu yang akan dipertahankan nanti. Sanggup tidak kita tentang masalah tersebut itu kita tahankan apabila kamu hal-hal yang tidak patut di dunia sebelum kita wafat ini kita ambil sembarang saja dengan hal-hal tersebut itu. Wa qala wa tuhruhu au imkanu tuhrihi bi ghaslin fala yasihhu bai'un najisin ka khamrin wa jildi maitatin wa in amkana tuhruhuma bi takhallulin au dibaghin. Apa nih lagi ditanya nih, ma'qud alaih, yang diakadkan, disyaratkan barang suci atau bisa disucikan dengan cara membasuh, berarti tidak sah jual beli barang najis. Misalnya arak atau kulit bangkai, sekalipun bisa disucikan dengan berubah menjadi cuka atau disamak. Jadi kalau khamar itu kan bisa berubah jadi cuka, tapi habiskan tanggalnya dulu. Tapi naruh ke rumah jangan coba-coba ditunggu tanggal, tidak boleh itu. Ya, ini hal-hal tidak sah jualan tersebut itu, jual najis namanya ya. Nah, itu apalagi jual tai burung. Ya, yang punya walet banyak nih. Kenapa tidak tai burung kau saja dijual kepada orang? Ya, beli tai tersebut dibeli. Betul tak? Dibilang untuk memancing itu, kasihan kan kelakuan model begitu. Nah, banyak ada masih di kita tuh, banyak. Di dalam sah jual beli, tidak sah jual beli najis itu namanya. Wala mutanajjisin la yumkinu tuhruhu walau duhnan tanajjasa bal yasihu hibatuh. Wa qala, tidak sah pula jual beli barang bernajis sekalipun minyak bernajis. Tuh. Tapi sah dihibahkan. Jelas ya, penjual mesti amanah nih. Baru dimasuki tikus minyak nih, masuk cicak minyak, kau jual, orang tak tahu. Ya, kalau tidak sah tersebut itu jualan gimana kau makan? Jadi anak amanatan si penjual tersebut itu. Ya, jelas ya. Wa ru'yatuhu ail ma'qudi alaihi in kana muayyanan fala yasihhu bai'u muayyanin lam yarahul aqidani au ahaduhuma karahnihi wa ijaratih lil ghararil manhi anhu wa in balagha fi wasfih. Apa dikatakan ma'qud alaih, yang dijual atasnya bendanya, disyaratkan keadaannya terlihat. Tidak boleh kucing, jual kucing dalam karung kata orang. Nah, itu. Ya. Jika itu jual beli barang berada muayyan, nampak. Ya, bukan jual beli pesan.
Berarti tidak sah jual beli barang berada di mana penjual, pembeli atau salah satunya tidak melihatnya. Beda kalau kita beli online sekarang. Ada tuh. Tuh nengok bendanya kan. Nah, ini yang saya mau. Tapi sah jual kalau itu terjadi tak sesuai yang berdosa si penjual. Kita kan sekarang kan mau cepet tuh. Mau cepet kan? Nah, tuh. Sekarang namanya online ya. Jualan code kah namanya ya? Code dak. Nah, tuh. Lazada kah namanya dak ya? Sekarang macam-macam dijual belikan, betul tidak? Lengkap. Dari rambut kita sampai ke biji peler dijual orang di situ. Betul betul. Aku heran, ada benda dibilang punya jantan, walaupun ini dibilang rasa sama. Memang dicoba dulu apa tuh? Betul betul. La ilaha illallah, gila betul. Jadi kita tambah tua tambah gila kita dibuatnya. Kalau budak-budak sekarang nih. Macam-macam dijual. Ya kan? Tengok nih. Kenapa tadi mau tanya tuh? Hah? Ya. Kalau kau nak jual lato-lato malam nih, malam Jumat. Ya Allah. Ya. Berarti tidak sah jual beli barang berada di mana penjual, pembeli atau salah satu tidak melihatnya. Kan dulu tuh. Sekarang dah lihat kan? Ada di itu nengok. Nah, ini yang saya mau. Itu juga masih bisa dibohongi. Betul betul. Tapi sekarang bagus saudara. Nah, tak laku lagi itu ya. Berarti tidak sah jual beli barang berada di mana penjual, pembeli atau salah satunya tidak melihatnya. Sebagaimana tidak sah pula digadaikan atau disewakan karena kemungkinan terjadi gharar, ya, ketidaksesuaian dengan keterangan semula. Tuh, ya kan? Yang terlarang dalam agama sekalipun wa in balagha fi wasfihi, sekalipun telah dikemukakan sifat-sifat secara mendetail. Nah, sekarang dunia medianya macam-macam, mudah kan sekarang. Orang makan bakso aja cuma di HP akan apa sekarang? Yang penting pulusnya ada. Ya kan? Mudah sekarang. Tak laku lagi kedai-kedai yang besar-besar tuh, laku. Tuh, Tanah Abang tutup, dia bilang dulu paling besar ya pasar di Asia Tenggara kan Tanah Abang tuh Pak. Sekarang cuman tanahnya tinggal Abang, entah kemana pergi. Ya dah tutup. Nah, diprotes bagaimana orang jual online ya dah. Tuh semua sekarang yang model begitu, ngomong apa kita ya. Alhamdulillah kulli hal, nampaknya utama maju seperti itu ya, tinggal kita saja lagi ya berjujur atau tidak dalam berjual beli tersebut itu. Ya. Jelas ya. Wa takfir ru'yatu qabla al-aqdi fi ma la yaghlibu taghayyuruhu ila waqtil aqdi. Penglihatan terhadap ma'qud alaih, yang diakadkan, yang mau dibeli itu, ya, cukup dilakukan sebelum akad dilakukan. Bila barang itu pada ghalibnya, pada kebiasaannya umum tidak akan berubah sifat sampai waktunya akad kemudian. Nah, tuh. Hati-hati ya. Kalau beli beras mungkin sehari dua tak berubah tuh, tapi kalau beli bubur yang coba-coba sejam dah beda, beli gembung sejam dah bisa berkeras, beda kan? Nah, itu beda. Kalau korma mungkin 1-2 hari ya tidak akan jauh, kecuali korma yang sesuai dengan mungkin yang lebih banyak airnya, itu bisa ada perubahan. Kita yakin tak akan berubah. Silahkan tersebut itu ya. Saya mudahkan orang jual beli, asal ada pulusnya kirim ya. Ada yang apa dia bilang? Bayar di tempat ya. Ada bayar dulu ya. Coba kau. Apalagi mudah sekarang itu. Tinggal fulusnya aja lagi tinggal. Naam. Wa qala wa takfi ru'yatu ba'dil mabi'i indalla ala baqi kadhahiri sabrati nahwi burrin wa 'alal ma'i ma misli an mudadin
mutasawil ajza'i kal hubub. Penglihatan cukup kepada sebagian ma'qud alaih jika telah dapat menjadi ukuran untuk yang lain. Seperti misalnya unggukan semacam gandum, ya, permukaan barang cair atau contoh barang yang sama bagian-bagiannya semacam biji-bijian. Kita kan ada tak tuh kalau beras yang pakai cucuk besi itu apa namanya? Cucuk bawahnya itu bisa apa namanya itu? Apa? Itu orang ada namanya itu. Kan ada tak kalau jual beras tuh? Diperiksa dulu karung tet. Tengoknya apa nama cucuan tuh? Apa? Gancu, bukan gincu. Gancu. Ya tak? Ya kan? Periksa cukup bawah tuh. Yang periksa di atas, di bawah periksa, kadang-kadang bisa licin itu di bawah macam-macam, bisa bawahnya tuh. Kalau perlu 1, 2, 3. Meyakinkan. Ya. Gancu ya tak? Itu besi tajam. Masih lah sekarang, tak tahulah sekarang ada tak masih itu. Masih ada ya tak? Wa qala aw lam yadull ala baqi bal kana suwanan lil baqi li baqa'ih ka kashri rummanin wa kashratin supla lin nahwi jauzin fayakfi ru'yatahu li anna salaha batinihi fi baqa'ihi wa illam yadulla wa alaihi. Atau cukup pula kepada sebahagian yang tidak apa tadi? Di istilah sini payah bacanya nih yang sudah ya menjadi ukuran itu ya, nampak. Sekarang kalau beras kan macam-macam tuh mereknya ada. Kalau itu tak ada dulu. Paling-paling orang tahu beras Solo. Kalau orang beras Karangduku, kalau orang Kalimantan beras Unus, kalau India basmati namanya. Sama kelasnya itu. Sekarang tidak ada lagi yang nama beras Unus itu Karangdukuh namanya ya. Apa namanya si Upi Bainai apa orang Padang itu bilang. Ada kan? Beras Solo payah yang Karangdukuh nih kalau di Kalimantan di beras Unus. Aku tengok, iya ini macam beras basmati kayaknya. Tuh. Sekarang macam-macam beras. Ada yang dari Karawang sana. Ya ada tuh, ada pada 12 ada bertulisan, ada yang Palembang. Dari cap mangga, cap apa lagi itu? Macam-macam kan capnya tuh. Cap belido sampai cap lacak. Ada cap lacak tuh kan? Nah, gambar apa namanya itu? Gambar kartu as segala king apa namanya itu? Wah, coba kau. Hebat. Beras. Orang Palembang tuh punya beras mah. Banyak tuh ya. Itu. Belido, ya tak? Kenapa? Baca. Tuh, mic-nya dia mau tanya tuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya. Saya pernah dengar penjelasan Ustaz tentang anak kecil yang sholat di tengah-tengah orang dewasa itu boleh. Tapi saya pernah ditegur karena pernah nyuruh anak kecil tengah-tengah soft orang tua. Lalu saya jelaskan ini itu dan saya lihatkan video penjelasan Ustaz. Lalu orang itu seperti tersinggung karena hal yang saya jelaskan. Apakah saya salah atau benar Ustaz? Dan mohon ulangi penjelasannya tentang anak kecil yang sholat di soft orang dewasa. Baik. Hukumnya dulu ya. Rasulullah berkata, "Man ijtahada fa asaba falahu ajrani." Kata Rasulullah. Barang siapa yang sudah betul-betul mengaji ijtihad ternyata benar itu, maka dia dapat 2 ganjaran pahalanya. Man ijtahada wa akhtaha falahu ajrun wahidun. Barang siapa yang belajar benar dan sudah ijtihad tapi keliru dia, tetap dapat 1 pahala. Kamu jangan khawatir. Kalau kamu disalahkan tetap kau dapat 1 itu pahala. Kalau benar ucapan saya itu dan kamu benar mengenalkan itu dapat 2 pahala. Semesti orang itu mencari bagus, jangan tersinggung. Ini ilmu dari Allah, dari Nabi, itu bukan dari datuk kau. Dengar aku sampaikan ya, kupingnya itu.
Habibuna sallallahu alaihi wasallam ketika Hasan dan Husain sedang sembahyang, beliau naik ke situ. Naik. Dibiarkan sama Rasulullah. Ya enggak ditaruh. Kamu enggak tahu kalau masjid haram tuh kita anak-anak kita kecil-kecil ya. Ibu-ibunya tuh digendong. Nah, sekarang taruh nih, angkat lagi. Biasa. Hah? Kamu enggak nengok tempat itu. Nah, macam ini diusir. Padahal tuh Rasulullah SAW ya mengajarkan satu ketika anak-anak pada kumpul. Sayyidina Anas ada di situ, jauh dari situ. Disalami, assalamualaikum. Kata sahabat lain bertanya, kenapa engkau Anas itu ngikut kelakuan begitu juga, assalamualaikum budak-budak? Kenapa laku begitu? Semestinya anak-anak kepada orang tua. Mas sebaliknya, kata Nabi, katanya Rasulullah, hakada yaf'alu Rasulullah, itu yang dilakukan Nabi. Itu namanya takdiban, ngajarkan. 3. Anak-anak begini kalau dibiarkan berkumpul 3 saja bersilat dia. Maka setiap sab itu kan kita 2 nih, taruh 1 sini, tiap 2 taruh sini, sepi kan dia, tak bunyi lagi. Itu ada namanya takdiban, pengkaderan. Jadi hukum tuh tetap berkembang, jangan otak kau tuh batu tentang tersebut itu. Aku singgungkan ya, jelas itu saja tambahannya. Kalau kemarin aku terangkan tersebut itu, sekarang tambahannya masalah pahala dapat 2, dapat 1. Jelas, itu sajalah ya. 6. Sampai kemana? Masih ada? Nah, tuh, ada yang mau tanya apa? Nak jual tai juga kau? Ya. Allahu Akbar. Wala yakfi ru'yatul qashratil ulya idan aqadatis sublah. Tidak cukup hanya dengan melihat kulit luar jika kulit dalamnya mengeras. Nah, itu ada tuh 2 lapisan. Kulit apa? Kan kalau padi itu 2 lapisan juga. Pertama yang keras, yang kedua tuh menir namanya. Ada yang tuh ditengok itu, jadi kopek. Ya enggak, ditengok dulu. Karena kan dia lebih ringan. Dan mulutnya lebih terbuka dia. Kan orang kadang-kadang kalau yang isinya penuh itu dia terbuka mulutnya itu. Yang bikin orang tadi itu yang nak nyabut uban tuh. Ya dak? Di pintu rumah tuh karena jadi lorong duduk situ. Orang banyak di watun di mana dak? Duduk, cabut. Ya, orang tua tuh kita nenek kita biasa kan cabut uban tuh depan pintu. Ya kan? Itu buku kutuan mirip monyet. Asal ketemu buku kutuan dia. Ya, jangan cabut uban lah. Dengan sebab anak benih, beda. Iya. 6. Pak. Tuh. Ya. Sejuk malamnya enggak, dari malam tadi hujan sampai sekarang ya. Allahu Akbar. Ada undangan pergilah nanti saya. Tuh bisa pergilah kawan-kawan kita ya. Kenapa kau? Oh, orang Palembang. Ngapa? Ya. Tuh yang mati sebagai Palembang tadi begitu. Ya. Supir mobil ya. Udah berita sekarang ya. Wa yushtaratu aidan qudratu taslimi fala yasihu bayu abiqin wa dhalin wa maqsubin li ghairi qadin ala intiza'ih wa kada samaki birkatin syakka tahsiluh. Ini pelajaran sama kita ya. Ma'qud alaih yang dijual atas mengakatkan kita yang kepengen itu, disyaratkan keadaannya dapat diserah terimakan. Berarti tidak sah jual beli sesuatu yang melarikan diri atau yang hilang atau sedang dighasab, ya, diambil orang secara paksa dan tidak kuasa mengambilnya. Demikian pula jual beli ikan di dalam kolam yang sulit menangkapnya, itu tidak boleh jual beli begitu. Ya, macam orang nak mancing aja. Ya, paham dah tuh. 6. Ada yang mau tanya lagi? Muhimmatun, ini penting. Gimana ya? Man tasarrafa fi mali ghairin bi bai'in aw ghairihi dhannan ta'addihi pabana annalu alaihi wilayatan ka angkana mala muwarrithi pabana mautuh.
Barang siapa mentasarrufkan, menggunakan dia harta orang lain dengan cara jual beli atau lainnya dengan semula mengira bahwa perbuatan itu tidak semestinya, kemudian ternyata barang itu di bawah kekuasaannya. Misalnya harta muwaris, orang yang diwariskan yang hanya ternyata telah mati. Au mala ajnabiyyin pabana idnuhu lahu awdhanan faqad syurita pabana mustawfiyan lisyuruti sahha tasarrufuhu li'anna al-ibrata fil uqud bima fi nafsil amr. Pada bilang waqala, misalnya harta muwaris yang ternyata telah mati atau harta orang lain yang ternyata dirinya telah diizinkan mentasarrufkan, menggunakan kemanapun, atas semula mengira kurang memenuhi syarat dan ternyata memenuhinya, maka tasarruf yang digunakan tersebut adalah sah. Nah, kenapa sah tasarrufu? Li'annal ibrata fil uqudi ma fi nafsil amr, penilaian untuk semua akad adalah terletak pada kenyataan yang terjadi. Jadi hadapan kita sudah diakadkan tuh, udahlah selesai. Walaupun di belakang nanti kau tanggung jawab dengan orang yang punya harta itu. Tidak mungkin berbalik kepada orang tersebut, aku tak jadi jual sama kau, bikin musuh pula. Kau tanggung jawab dengan orang yang punya tersebut itu. Ya, nah itu tentang hal masalah penting diperhatikan masalah tersebut itu. Naam, wa fil ibadati bidzalika wa bima fi dhannil mukallafi wa min samma law tawadda'a walau yadhunna annahu mutlaqun batala tuhuruh wa in bana mutlaqan li annal madara fiha ala dhannil mukallafi. Wa qala, sedang dasar penilaian untuk perbuatan ibadah adalah di samping kenyataan yang terjadi juga terletak pada perkiraan di hati mukallaf. Dari keterangan ini bisa diketahui apabila seseorang berwudu dan mengira bahwa airnya itu bukan air mutlak, maka wudunya tidak sah, sekalipun sebetulnya air tersebut adalah air mutlak. Air mutlak ada 7 macam, ya. Karena medan peribadatan adalah berada pada perkiraan hati mukallaf. Tuh, jadi hati-hati. Masalah kita punya keyakinan, makanya belajar fiqhiyah ini supaya kita tahu apakah air tahirun mutahhirun, suci menyucikan, atau tahirun ghair mutahhirin, apakah tidak menyucikan, atau tahirun mutahhirun adalah makruhun, suci menyucikan tapi makruh, ya, atau ma'ul musyammas, air kena batas matahari, atau dikatakan ada ma'ul mustakmal, air yang sudah dipakai. Ada yang lagi di belakang ma'ul mutanajis, air yang kena najis. Jadi kita mesti tahu ukuran air tersebut itu. Ternyata kita yakin air ini ya sudah mustakmal walaupun 2 qullah, kita wudukan tak sah tersebut itu. Apalagi jelas di bawah 2 qullah kita yakin sah, itu tidak beda juga. Kecuali kamu bertaklid. Ada di halaman berapa tuh di kitab Petunjuk yang Indah itu daripada Imam Al-Ujaili. Itu boleh kita bertaklid tersebut itu yang beda dengan fatwa ulama. Ada 15 hal. Jadi kalau kita musim kemarau, musim kering, kita boleh meyakinkan bertaklid kepada ulama tersebut itu boleh kita lakukan, ya, walaupun air itu kurang daripada 2 qullah. Nah, jadi Petunjuk Indah itu ada. Jadi kita mesti tahu tersebut itu. Tetapi kalau kita mungkin musim kering, kita punya 3 derum, sepertiga, jangan budukkan seperti itu karena kurang 2 qullah, apalagi air menetik ke situ, mustakmal jadi namanya. Gabungkan air, ya, 1 derum, maka tahirun mutahhirun, suci lagi menyucikan. Itu belajar. Ya. Kenapa? Adzan. Ya. Cukup itu? Ya.
Sampai di situ dulu. Nih, diingat pelajaran bagus baik terutama tentang taharah kita. Mulai dari WC itu, ya dah, itu kalau dengan sebab di WC itulah nanti semua amal ibadah kita hancur dengan sebab kita tak tahu bermuamalah tentang muamalah tersebut itu. Ya dah, apakah mustamal atau tidaknya, suci atau tidaknya, itu penting diperhatikan. Maka semua kitab fikih itu atau di hadis pertama kitabnya asal membahas musik kitabut taharah, kitab bersuci. Wallahu alam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Allahumma salli umurana. Allahumma zidna ilman nabi'ah bis salihin. Wa sallallahu Muhammadin. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.